Puasa selalu ada hikmah. Kita lanjut lagi ngobrol sama Yasir dan Teh Riri. Alhamdulillah. Kalau tadi sambil nunggu break tuh sebetulnya penasaran ya. Pas kalian akhirnya ngejalanin ini dan dari awal ngerintis naik motor, duaan, boncengan untuk ke tempat cuci darah. Apa yang diobrolin itu sambil di jalan? Sebenarnya kita tuh paling sering momen kalau pulang cuci darah itu hujan. Oh ya Bogor teh Iya, ya. Bogor teh ya. Sambil kita pakai baju adat Bogor. Jas hujan. Jas hujan. Pasti udah bisa bercanda. Alhamdulillah ya. Gimana? Kita Ngobrolin apa? sambil ya Allah, pengen punya mobil. Sambil ya Allah, pengen punya mobil. Kita sambil teriak-teriak di motor. Iya ya. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah Maha Kaya ya. Iya. Sekarang udah ada. Dulu kau juga sama istri hujan-hujanan, pulang dari masjid tapi bukan ceramah, jualan kaos kaki di emperan di depannya. Pulang hujan-hujanan sama istri, lakunya mah nggak seberapa. Ya, tapi ketika dibilang pernikahan adalah salah satu gerbang rezeki, berarti teh bener ya, udah ngebuktiin ya. Teh Riri dulu gimana nguatinnya teh pas tahu ada seperti itu? Terus gimana setiap kali nguatin AA-nya misalkan? Aku nggak bisa terlalu nguatin, nggak bisa terlalu ngasih kata-kata yang indah mungkin yang mungkin bisa membangkitkan semangatnya. Justru dengan cara jarang sekali membahas tentang sakitnya. Jadi biarkan dia tidak terlalu fokus sama sakitnya, buat dia merasa tidak menjadi beban siapapun. Jadi aku menyemangatinya dengan selalu ada di sampingnya dengan ceria menjalani setiap hari-hari kayak jualan pinggir jalan hujan-hujanan tapi sambil ketawa-ketawa. Jadi buat dia merasa kalau aku bahagia dengan walaupun kondisinya terbatas seperti ini. Memang dan dari sudut pandang suami juga justru yang berat itu bukan sakitnya, tapi ketika ngelihat orang yang kita sayang harus susah gara-gara kita. Ya. Iya, jadi salah satu yang aku bisa berikan ada selama ini jangan terlihat susah oleh suamiku dan alhamdulillah memang tidak pernah merasa susah juga. Ya, alhamdulillah. Nah, Ayah Sirnya berarti gimana nih rencana membalas kebaikan istrinya selain tentu mudah-mudahan bisa menggandeng tangan beliau ke surganya Allah ya. Ya, yang paling utama aku tuh selalu setelah selesai sholat atau saat momen-momen berdoa kepada Allah, aku tuh selalu menyelipkan ya Allah, aku ridho atas istri aku ya Allah. Ya. Aku ridho atas istri aku ya Allah. Itu yang paling mahal. Ya. Sudah terbalas kok setiap malam sudah diridhoi, setiap hari, setiap sebelum tidur sudah diridhoi saja sudah terbalas. Itu yang paling mahal. Kita tahu yang paling mahal hadiah dari istri untuk nyampe ke surganya Allah adalah memang ridho suaminya. Nah ini suaminya alhamdulillah selalu mengatakan ridho, maka ya sudah itu mah ya punten ya. Ibarat satu kaki mah udah di surga lah itu mah insya Allah selagi mereka istiqomah dalam keadaan seperti ini. Dan terus momen-momen apa yang paling manis justru diingat setiap kali selain tadi ya hujan-hujanan beres cuci darah teriak-teriak bareng menyebutkan cita-cita masing-masing. Ya Allah, aduh jauh mobil. It's so sweet gitu. Kalau yang paling manis ya sejak Allah titipkan anak aja di tengah-tengah kita sekarang hidup terasa jauh lebih mudah aja gitu, lebih indah aja. Di setelah berapa tahun pernikahan itu putra pertama? Mau 5 tahun pernikahan, 4 tahun sakit. Allah titipkan anak kita itu di waktu yang sangat-sangat tepat. Jadi waktu tahun ketiga itu suami tuh kondisinya benar-benar terparah lah, terpuruk. Komplikasi semua ginjal, jantung, hati, paru bersamaan. Kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Ya. Bahkan sudah saling berpamitan kayak sepertinya memang akan ditinggalkan nih sekarang. Udah tuh, tapi ternyata alhamdulillah masih Allah kasih kesempatan untuk bersama-sama. Dan setelah membaik, setelah pulang tidak lama kemudian tiba-tiba hamil gitu. Padahal di saat itu kita sudah pasrah aja, udah nggak berpikir, udah nggak terlalu minta keturunan lagi, minta dikasih sehat aja sama sabar. Tapi alhamdulillah malah dikasih bonus. Alhamdulillah. Ya Allah, ya adil Allah ya. Koko sama istri katanya diujinya sehat, tapi ya itu keturunannya sulit. 5 tahun baru pas program, baru bayi tabung, baru pas berhasil. Alhamdulillah. Tapi ya ada ladang amalnya masing-masing. Ya. Betul. Cita-cita apa lagi nih yang selain ini yang kau tadi kan teriak, ya Allah, pengen istriku gak kehujanan, pengen ada mobil. Cita-citanya pengen nambah anak lagi mungkin di sini. Amin, pengen banget sih, tapi pengen
menjaga baik-baik aja anak titipan Allah yang sekarang sudah ada. Pengen anak kami tuh jangan sampai merasa kekurangan kasih sayang, tapi dan ngajarin anak gimana caranya bersyukur walaupun ayahnya tidak bekerja, ibunya tidak bekerja maksudnya, tapi ajarin anak kita untuk menanamkan rasa syukurnya aja. Dan Cita-cita. tetap aja ada rezekinya ya sekarang lewat konten, lewat apa. Dan itu udah jadi pekerjaan baru tahu sekarang. Ada yang sampai resign dari perusahaannya untuk fokus jadi konten kreator. Yang penting kan satu, kontennya manfaat, bikin orang inget Allah, ya udah itu kebaikan. Ya. Ya, tapi kalau cita-cita aku sih ya pasti, ya mungkin karena aku orang sakit gitu ya, kadang mikirnya udah ke bab kematian aku mikirnya ya Allah, semoga nanti husnul khotimah, udah itu. Oh iya, itu dia. Udah husnul Itu khotimah. dia. Dan Nabi pernah menyebutkan ya, kalau ada manusia berdoa untuk meminta husnul khotimah, syaitan akan berkata, ini manusia yang cerdas. Lihat, setan sampai muji ketika doanya seperti itu. Ya, tapi ini alhamdulillah ini kita mesti jeda lagi dulu sebentar, karena masih banyak lagi obrolan bakal kita lanjutin sama Teh Riri, Ayasin. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Selalu Ada Hikmah. Semua ketaatan kamu, pengabdian kamu ke aku dijadikan pahala yang membawa kamu ke surga nanti. Amin. Amin. Insya Allah.